Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita berjumpa lagi bersama Ibu Dina Gusmalawati tentunya. Kita akan belajar tema 8 dengan muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya. Nantinya kalian akan belajar mengenai gerak tari daerah. Lalu kalian juga akan belajar mengenai gambar 3 dimensi. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian bisa berdoa di rumah masing-masing ya. Nah, setelah kegiatan berdoa, kalian siapkan buku catatan serta alat tulis kalian supaya apapun yang Ibu sampaikan dalam video ini dapat kalian tulis dan dapat kalian pahami ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia kaya akan budayanya, kaya akan suku bangsanya. Salah satunya yaitu kaya akan keberagaman tari daerahnya. Nah, tari daerah memiliki keunikannya tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Apakah kalian mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam unsur-unsur tari? Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Adapun unsur-unsur tari yang lainnya diantaranya ada busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Adapun yang dimaksud dengan gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, ada 2 jenis karya tari. Yang pertama ada tari tradisional, di mana tari tradisional ini adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contohnya seperti tari Serimpi Sangopati, tari Gambyong dari Jawa Tengah. Yang kedua, ada tari kreasi baru atau yang disebut juga dengan tari modern, yaitu karya tari garapan baru. Contohnya seperti tari Manuk Rawa, tari Garuda Wisnu, dan tari Belibis dari Bali. Anak-anakku yang soleh dan soleha, seperti yang telah Ibu katakan tadi di awal bahwa ragam gerak tari dari berbagai daerah berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tarinya. Sebagai contoh, misalkan ciri-ciri dari gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Ciri-ciri gerak tari Bali yang pertama adalah gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Yang kedua, tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, tetapi mata juga digerakkan. Selain dari ciri-ciri gerak tari Bali, adapun ciri-ciri gerak tari Sumatera. Di antaranya yang pertama adalah gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Yang kedua, gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Yang ketiga, gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Anak-anakku yang soleh dan soleha, coba perhatikan tarian berikut ini.
Nah, setelah kalian mengamati video tarian tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, tarian tersebut dibawakan secara kelompok. Yang kedua, pertunjukan tarian tersebut tidak menggunakan iringan berupa alat musik, tetapi berupa nyanyian yang dilantunkan 2 orang. 3. Gerakannya sangat dinamis. Keempat, langkah maju, mundur, ke samping kiri, dan ke samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi. Kelima, tepukan dada yang menimbulkan suara keras dari dalam, serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tarian ini lebih menarik. Anak-anak yang soleh dan soleha, sejak bangku taman kanak-kanak, pasti kalian sudah diajarkan oleh guru kalian untuk menggambar. Bahkan sejak kalian masih balita pun, pasti kalian pernah mencoret-coret di kertas atau di tembok rumah kalian untuk menggambar sesuatu hasil imajinasi kalian. Nah, apakah kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan gambar? Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan juga benda 3 dimensi. Contoh benda 3 dimensi seperti guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Adapun ciri-ciri dari 3 dimensi, yaitu yang pertama, mempunyai panjang, lebar, tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Yang ketiga, memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Yang pertama, ada benda kubistis, yaitu benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya seperti kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, dan lemari. Yang kedua, benda silindris, yaitu benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder. Contohnya seperti botol, gelas, piring, mangkuk, guci. Yang ketiga, benda bebas, yaitu benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya seperti buah-buahan, pepohonan, batu-batuan. Anak-anak yang soleh dan soleha, tentunya jika kalian akan menggambar 3 dimensi, ada langkah-langkah yang harus kalian lalui untuk menggambar 3 dimensi, yaitu yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar, yang kedua membuat sketsa gambar, yang ketiga memperjelas gambar sketsa, dan yang keempat menyelesaikan gambar. Anak-anak soleh dan soleha, itulah pembelajaran kita hari ini mengenai gerak tari daerah dan juga gambar 3 dimensi. Mudah-mudahan apa yang barusan Ibu sampaikan dapat kalian pahami, dan mudah-mudahan ilmu yang kita cari pada hari ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Untuk pembelajaran hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya, tentunya dengan materi baru. Kalian tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.